Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan membahas diabetes harus makan cemilan apa. Nah, kebanyakan orang itu nanya, "Dok, boleh nggak sih diabetes ngemil?" Jawabannya boleh, tapi cemilannya apa? Itu yang akan kita bahas. Nah, salah satu yang direkomendasikan untuk diabetes, cemilan yang bagus itu adalah kacang. Nah, kacangnya apa, jenisnya apa, dan kenapa kacang? Karena kacang itu bisa membuat gula darah kita stabil, kemudian kenyang lebih lama, dan harganya murah. Nah, pengen tahu kacang apa? Mari sama-sama kita simak bareng-bareng. Nah, ternyata kacangnya adalah kacang ini, kacang tanah. Pasti Bapak Ibu semua, Anda semua yang di rumah pasti sudah tahu kacang tanah itu ya gampang kita temuin di pasar ada, di minimarket ada ya. Tapi kacang tanah yang seperti apa? Nah, tapi kacang tanah yang bagus itu terutama yang masih mentah atau yang belum diproses. Kenapa? Ya karena dalam pemrosesan itu banyak penambahan barang-barang yang tadinya kacang itu bagus, sehat, terus diproses jadi malah tidak sehat. Ya, kacang tanah itu banyak manfaat kesehatannya. Kenapa? Karena kacang tanah kaya akan lemak tunggal tidak jenuh. Ingat-ingat ya, lemak tunggal tidak jenuh. Bagus ya, karena aman untuk jantung. Ya, aman untuk supaya tidak ada penyumbatan di pembuluh darah. Jadi aman buat jantung, stroke, ginjal, dan lain-lain. Dan ini yang paling bagus buat diabetes, telah terbukti membantu menurunkan gula darah. Seru banget ya. Jadi kacang tanah yang selama ini kita anggap makanan murah, ternyata banyak sekali manfaatnya, bagus untuk cemilan diabetes dan aman dan bermanfaat. Udah aman, bermanfaat ya, tidak menimbulkan gulanya tinggi, justru malah membantu menurunkan gula darah. Nah, manfaatnya apa buat diabetes? Kacang tanah itu, kacang tanah kita makan 1,5 ons aja per hari, itu terbukti, ini penelitiannya ya, dapat mengurangi risiko diabetes hingga 21%. Jadi memang tidak menyembuhkan, tapi membantu kita untuk membuat gula darahnya itu lebih stabil. Nah, yang namanya gula darah itu ada namanya fluktuasi, naik turun setiap hari, pagi, siang, sore, malam, ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu bisa berbeda-beda, namanya fluktuasi. Nah, dengan kita makan makanan yang tepat, ya salah satunya adalah dengan kacang tanah, itu bisa membantu supaya fluktuasinya tidak terlalu tajam. Nah, kalau fluktuasinya tidak terlalu tajam, ya tubuh kita juga bisa lebih baik dalam memproses gulanya, metabolismenya jadi bagus. Selain itu juga yang namanya kacang, ya kacang tanah terutama punya protein yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada mungkin kacang-kacang yang lainnya, bahkan yang kacang impor dan segala macam ya. Ada almond, ada walnut, macam-macam. Tapi kacang tanah justru malah bagus gitu, lebih bagus bahkan daripada yang kacang-kacang impor tersebut. Tadi kacang tanah karena terbukti membantu mengatur kadar gula darah dan mencegah lonjakan insulin. Itu yang paling penting. Nah, yang paling penting juga selain tadi membantu gula darah sama mencegah supaya insulinnya tidak melonjak tinggi, ternyata kacang tanah itu juga punya nutrisi yang penting. Salah satunya vitamin E, magnesium, folat, tembaga, fosfor, niacin, dan mangan. Nah, ini mineral-mineral yang biasanya kita kekurangan, bahkan kita terpaksa harus minum suplemen karena kekurangan. Ini kita dengan makan makanan yang bervariasi, salah satunya adalah dengan kacang tanah, kita bisa dapat mineral-mineral ini dari kacang tanah gitu. Nah, kenapa mineral ini penting? Karena mineral ini salah satu faktor ya yang berkontribusi pada berbagai fungsi tubuh dan kesehatan. Jadi misalkan fungsi-fungsi organ kita itu kadang-kadang kurang berjalan dengan optimal itu karena kekurangan mineral-mineral atau nutrien-nutrien yang kecil-kecil ini. Contoh misalkan tadi vitamin E, magnesium, dan lain-lain. Kayak jantung itu sangat senang kalau dengan magnesium ya. Folat itu bisa untuk saraf-saraf kita ya. Kemudian kacang tanah yang mana yang bagus tadi adalah sebisa mungkin yang kita proses sendiri. Jadi bukan yang beli jadi sudah kacang kering atau kacang goreng ya. Tapi kacang tanah kalau bisa kita beli yang mentah dan tidak diproses supaya nilai gizinya bisa kita dapat secara maksimal. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana sih caranya milih kacang yang oke, yang belum diproses? Tadi, pilihlah, kalau bisa belilah yang masih mentah, yang belum diproses, jadi kita masak sendiri, mau direbus atau mau dipanggang ya, atau mau di oven ya, yang dapat kita proses sendiri gitu, sesuai selera. Nah, karena kalau kita beli yang sudah jadi, itu kadang garamnya terlalu tinggi, atau pakai gula, atau pakai bahan-bahan
supaya rasanya lebih gurih, atau pengawet supaya lebih tahan lama. Nah, kalau kita proses sendiri, kita masak sendiri, kita beli sendiri ya, itu kemungkinan zat-zat yang tadi yang justru malah berbahaya itu bisa minimal. Jadi pilihlah yang sebisa mungkin masih mentah dan belum diproses. Kemudian pilihlah, kalau kacang itu pilihlah yang keras, ya, yang terasa keras. Hindari yang sudah lembek, karena kalau lembek itu menandakan sudah ada kerusakan. Ya gampang lah ya, beli kacang pasti ibu-ibu udah tahu caranya beli kacang yang bagus ya, cari yang masih segar gitu, agak keras ya, tidak bau ya, tidak lembek. Oke, lanjut. Gimana caranya masukin ke menu makan sehari-hari? Ya, boleh dalam cemilan atau boleh juga dalam hidangan, misalkan ditumis ya, dalam tumisan atau dalam sayur, dalam lauk pauk kita sehari-hari. Kenapa? Karena kacang tanah membantu meregulasi darah dengan lebih baik. Tadi kita sudah bahas, meningkatkan kenyang, jadi kita kenyangnya lebih lama, nggak cepat lapar gitu ya, dan membantu kesehatan pencernaan, terutama bagi Anda yang mungkin selama ini buang air besarnya itu kurang lancar, atau frekuensinya kurang, atau keras ya. Ini kenapa? Karena satu tadi punya protein, yang kedua dia punya serat. Nah, sederhana tapi efektif untuk mendukung kesehatan diabetes Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.